Dian Kurniawati dari SD Negeri 2 Gempol Sewu, Kecamatan Rawasari. Saya Sugiya Senarul dari SLB Negeri Kendal. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kendal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Gias. Waalaikumsalam Bu Dian. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Bu Gias, nanti jenengan akan melaksanakan rencana yang akan dilaksanakan, yaitu praktik kucing ya Bu ya, dengan metode model Tirta ya Bu ya. Saya sebagai pengamat, Bu Gias sebagai coach. Nah, sebelum melaksanakan kegiatan coaching, maka kita perlu menyamakan persepsi dulu ya Bu ya. Saya mau tahu dulu informasi untuk kegiatan besok selaku menjadi coach. Kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu capai? Oh ya Bu, akan ada beberapa hal yang penting tentunya. Yang pertama, saya akan menggali tujuan utama dulu, yaitu maksud dari percakapan hari ini itu apa. Kemudian mengidentifikasi masalah terkait permasalahan yang Puja hadapi, yaitu menggali banyak hal seperti prioritas apa yang Puja temukan, lalu apa rencana aksinya, dan komitmen apa yang akan dilakukan setelah mendapatkan solusinya, serta tanggung jawab siapa yang akan bertanggung jawab terhadap rencana tersebut. Lalu, apakah Bu Gias mengetahui rubrik tentang penilaian kucing? Insya Allah sudah ya Bu. Beberapa rubrik tentang penilaian kucing sudah saya siapkan sesuai dengan alur Tirta yang sudah saya pelajari. Oh ya, apa saja itu Bu kriteria atau rubrik penilaian yang nanti saat percakapan kucing nanti? Oh iya. Kriterianya yaitu pertanyaan dan respon pada saat saya melakukan proses kucing yang saya lakukan nanti sesuai dengan kompetensi kucing. Oh ya. Kemudian kompetensi kucing apa yang akan Ibu kembangkan dalam kegiatan kucing tadi ini? Dalam kegiatan kucing ini saya pasti akan berusaha mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Puja dengan mengembangkan atau memberdayakan potensi yang Puja miliki, dengan menggali informasi agar Puja menemukan ide-ide dalam menyelesaikan permasalahannya. Kemudian kemampuan mendengarkan aktif, kehadiran penuh, serta pertanyaan yang saya sampaikan berupa pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur Tirta. Baik. Nah, sekarang ceritakan kompetensi yang paling ingin diamati oleh Ibu pada saat kegiatan kucing yang akan Ibu lakukan. Bagian yang paling saya ingin amati pada kucing kali ini Bu, yaitu kemampuan Puja dalam menemukan ide-ide untuk menyelesaikan permasalahannya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot pastinya, memberikan Puja berpikir sendiri untuk menemukan penyelesaian dari permasalahannya sesuai dengan kemampuan, kompetensi yang ia miliki sebenarnya. Saya juga ingin meningkatkan kemampuan kucing saya, terutama pada kompetensi bersikap terbuka dan rasa ingin tahu. Oke, baik sekali Bu Gias, kompetensi yang ingin diamati. Terus indikator apa yang menurut Ibu kemampuan yang
Ibu sampaikan tersebut dapat tercapai? Iya ya Bu, saya akan berusaha untuk tidak menghakimi, berasumsi, atau menganalisis pemikiran orang lain, mampu menerima pemikiran orang lain dengan tenang, tidak menjadi emosi, tetap menunjukkan rasa ingin tahu. Juga dalam kegiatan coaching ini kita mendapatkan solusi dan ide-ide dalam menyelesaikan masalah yang ada. Saya hanya memberikan penguatan-penguatan dan memotivasi serta penyemangat agar coach ini dapat menyelesaikan permasalahannya yang dihadapi dengan baik. Bagus, Bu Gias. Semoga kegiatan coaching nanti akan berjalan dengan lancar dan menemukan solusi yang baik. Semoga sukses ya Bu Gias ya. Amin amin. Terima kasih Bu Tia. Iya Bu, sama-sama Bu. Waalaikumsalam kabar Bias. Waalaikumsalam Bu Nurul. Alhamdulillah baik. Iya Bu Bias. Alhamdulillah Bu. Ini apa? Saya ini ada sedikit permasalahan ya. Oh yang ini saya sharingkan kepada Bu Bias. Nah, apakah Bu Bias ada waktu Bu? Oh, tentu ada waktu dong buat Bu Nurul. Ada hal apa ya Bu ya? Iya ini Bu, ada sedikit permasalahan yang ingin saya bicarakan Bu Yes. Apakah ini ya? Bu Yes benar-benar ada waktu longgar buat saya Bu. Ada Bu Nurul. Iya, alhamdulillah Bu Yes kalau seperti itu. Tentu saja Bu Nurul. Memangnya kalau setelah berbincang-bincang dengan saya, hal apa yang ingin Ibu Nurul harapkan? Saya ingin nanti ke depannya itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu Gias. Begitu ya, tentu saja boleh. Kalau boleh saya tahu, permasalahan yang Bu Nurul hadapi itu seperti apa ya? Permasalahannya ini Bu Gias, di kelas saya Bu. Di kelas saya itu yang tentang murid-murid saya Bu Gias. Oh begitu ya, berarti terhadap murid-murid itu, jika boleh tahu permasalahannya dengan murid-murid itu apa aja? Begini Bu Gias, di dalam kelas saya itu kan ada beberapa murid yang mengalami kesulitan Bu. Ya apa dalam memahami pelajaran saya sampaikan ya. Baik Bu Nurul. Kalau menurut Bu Nurul, kira-kira penyebab dari beberapa murid Ibu itu tidak memahami atau kesulitan memahami dalam pembelajaran yang Ibu sampaikan, kira-kira apa sih penyebabnya? Terus mengapa juga? Ada beberapa faktor gitu ya yang menyebabkan murid-murid saya itu mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran gitu ya. Oh begitu, berarti ada beberapa faktor ya. Kira-kira faktor apa yang paling memungkinkan menyebabkan hal itu terjadi? Oh iya Bias, saya rasa ini ya, saya kan sudah mempertanyakan hal tersebut kepada masing-masing anak gitu ya Bu. Ada yang menjawab itu katanya kok belum sarapan dari rumah kalau pagi gitu. Yes. Terus juga ada murid yang lain juga itu yang memiliki pemahaman yang masih lambat Bu. Itu yes. Baik Bu, berarti ada murid yang tidak sarapan. Betul. Ada yang memang daya serap anak tersebut rendah. Benar. Jadi sebenarnya seberapa besar harapan Bu Nurul terhadap murid tersebut dalam menerima pembelajaran yang Ibu sampaikan? Ya, untuk harapan saya itu ini Bu, setidaknya itu anak di dalam kelas itu setelah saya menyampaikan pembelajaran itu ya Bu ya,
respon yang positif terhadap pembelajaran. Iya, begitu Bu. Baik-baik Bu Nurul. Setelah Bu Nurul mengetahui beberapa penyebab permasalahan ini, bagaimana kira-kira langkah Bu Nurul untuk mengatasinya? Oh, iya Bu, terpikir oleh saya itu ada beberapa hal yang harus saya lakukan ya Bu ya, dan apa pertama itu mungkin saya akan melakukan ini ya, bagi murid yang tidak sarapan itu saya mungkin akan mengingatkan kepada mereka bahwa sebenarnya itu pentingnya sarapan pagi gitu ya Bu, supaya melatih fokusnya mereka dalam belajar gitu ya Bu ya. Dan juga apa menginformasikan ke orang tua agar anak itu diberikan sarapan untuk pagi gitu ya Bu, supaya mereka juga tidak lemas, mereka juga bisa fokus gitu. Dan untuk anak-anak yang memiliki pemahaman lambat itu saya akan memberikan bimbingan Bu yang lebih mungkin ya dari teman-teman yang lain gitu ya. Baik Bu Nurul. Itu rencana yang sangat bagus menurut saya, karena Bu Nurul mengingatkan kepada murid bagaimana pentingnya sarapan, terus juga bagaimana tadi tidak anak yang menjadi lebih fokus. Kemudian untuk murid yang pemahaman lambat, Bu Nurul juga memberikan bimbingan lebih. Menurut Ibu, bimbingan seperti apa yang mau diberikan? Iya Bu, ini mungkin ya bimbingan yang akan saya berikan itu berupa latihan-latihan soal gitu ya Bu ya, tentang pemahaman apa pemahamannya setelah dipelajari, kemudian juga diberikan latihan lagi gitu yang lebih gitu ya Bu ya. Berarti itu ya Bu, bimbingan secara terus menerus ya. Betul, seperti itu ya. Oke, dan bimbingan itu juga sampai selesai gitu Bu. Sampai mereka itu bisa, berarti bisa. Baik Bu Nurul. Nah, kapan Ibu lakukan bimbingan tersebut? Tentunya ini ya Bu ya, tidak mengganggu teman-teman yang lain gitu ya Bu. Biasanya kan saya akan melaksanakan itu nanti sesudah jam sekolah itu mungkin ya Bu, setelah selesai pembelajaran. Oh iya, bagus sekali. Kemudian apa komitmen Ibu Nurul terhadap rencana penyelesaian masalah Ibu ini yang Ibu terapkan nanti? Tentunya ini Bu ya, saya akan melaksanakannya itu secara kontinu ya, dan konsisten terus menerus gitu ya Bu ya, sampai memang terlihat nanti ada perubahan pada murid-murid tersebut gitu. Iya. Terus kira-kira siapa saja yang dapat membantu Bu Nurul dalam menjaga komitmen ini? Jadi dalam hal ini tentunya kepala sekolah itu sudah pasti untuk beliau bisa membantu saya. Kemudian juga tentunya orang tua gitu ya Bu, dan orang tua itu nantinya kita ajak kerjasama begitu ya Bu ya, siap. Dan tentunya juga dari rekan sejawat. Berarti saling berkolaborasi dengan baik ya Bu. Oke Bu Nurul. Kemudian bagaimana tindak lanjut Bu Nurul yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya? Mungkin tindak lanjutnya itu saya akan menjalin komunikasi yang baik gitu ya Bu ya, dengan orang tua, dan bisa untuk saling menjaga komitmen ya, agar sama-sama memberikan bimbingan pada murid yang membutuhkan. Bagus sekali rencana dari Bu Nurul. Berarti untuk kedepannya agar murid lebih dapat fokus dan memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan, Ibu akan terus menjalin komunikasi yang baik ya dengan orang tua. Benar sekali. Kemudian Ibu juga akan memberikan bimbingan yang lebih pada anak-anak yang membutuhkan. Ngoten nggih Bu nggih? Benar sekali Bu. Baiklah Bu Nurul. Dari perbincangan kita ini, kira-kira bagaimana perasaan Bu Nurul? Alhamdulillah Bu, ya Allah, ini saya sedikit lega Bu ya, sedikit, karena sudah bisa berbagi cerita dengan Ibu. Kemudian ya saya merasa mendapatkan solusi yang baik gitu ya, dari permasalahan yang saya hadapi di kelas ini Bu. Terima kasih
rencanakan tadi dengan penuh semangat ya Bu nggih. Amin, amin. Insya Allah Bu, saya akan lebih semangat dalam membimbing anak-anak di kelas nggih. Amin amin. Bu Nurul, kira-kira ada hal lain yang ingin disampaikan? Sementara ini dulu ya Bu, saya aja sudah lega sekali. Terima kasih sekali saya ucapkan kepada ISD. Nah Ibu, sama-sama Ibu. Bu Nurul, kalau begitu mohon maaf, saya undur diri dulu karena ada sesuatu yang akan saya lakukan, saya kerjakan. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Sami-sami. Terima kasih sekali ya, di atas waktunya. Bagus sekali Bu Gias, tadi sudah melakukan kegiatan coaching dengan Bu Nurul dengan baik. Ya, terima kasih Bu Dia. Ya. Saya sebagai pengamat ingin berkomentar ya Bu ya. Sebelumnya saya akan menanyakan terkait coaching yang sudah Ibu lakukan tadi. Bagaimana rasanya setelah melakukan coaching? Tentunya saya merasa senang Bu karena saya mampu membantu permasalahan Bu Nurul begitu. Ya Bu, pastinya merasa senang ya Bu ya, karena sudah bisa membantu Bu Nurul dalam menghadapi permasalahannya, ya kan Bu? Lalu apa yang sudah dilakukan Ibu ketika coaching untuk mencapai indikator ketercapaiannya? Oh, ya. Saya sudah melakukan coaching dengan paradigma alur berpikir coaching. Saya merasa masih ada beberapa hal yang perlu saya kembangkan Bu. Oh iya, Ibu, sebenarnya Ibu sudah melakukan dengan baik loh Bu, yaitu memenuhi beberapa kompetensi coaching, yaitu Ibu sudah hadir dengan sepenuhnya, dibuktikan bahwa Ibu terlihat fokus, terbuka, sabar, dan rasa ingin tahu yang lebih banyak tentang coaching. Ibu juga sudah mendengarkan aktif, menyimak, memposisikan diri sebagai mitra bicara. Kemudian dalam kegiatan coaching, tujuan utama sudah sangat jelas Bu. Bu Gias ingin mencari solusi atas permasalahannya tentang motivasi belajar, gitu ya Bu ya. Sedangkan untuk identifikasi permasalahan di sini terlihat sekali pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang diberikan itu sudah mengarah pada identifikasi potensi dari Bu Nurul ya Bu ya, di mana Bu Gias memberikan pertanyaan yang membuat Bu Nurul menyadari bahwa Bu Nurul itu belum melakukan tindakan terhadap permasalahan yang dihadapinya untuk menyelesaikan. Selanjutnya di rencana aksi, Ibu sudah memberikan pertanyaan dan umpan balik yang membuat Bu Nurul merencanakan hal-hal positif untuk menyelesaikan permasalahan yang ada agar menemukan solusi. Selanjutnya masalah tanggung jawab di sini memang panjenengan menanyakan komitmen dari Ibu Nurul dan siapa yang membantu atas rencana aksi Ibu Nurul tersebut. Sepertinya itu yang saya lihat Bu. Iya. Terima kasih Bu. Ya, baik Bu. Sukses selalu ya Bu Gias ya. Terima kasih, sukses juga buat Bu Dia. Ya Bu. Assalamualaikum.